Ini teman-teman, mantap ini buahnya. Ngagung sih, tapi gila memang gede-gede buahnya. Mantap. Ini sampai keluar ini. Nih potel. Ini karena kedorong ini, jadi gugusannya nggak muat. Saking banyaknya buah ini kedorong keluar. Idian. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Liwa Ahmad Suprana di Tukang Kopi Jalan-Jalan. Kali ini saya berkunjung ke kebunnya Mas Rohim. Nah ini orangnya di daerah Mekarsari, Pagardewa. Kopinya lihat lumayan teman-teman. Wah, nanti kita tanyain ya, kopi apa, pupuknya apa. Meling mas ya? Meling ya mas? Meling. Mantap. Kita lihat. Kita muter-muter teman-teman. Ini kondisi tanahnya ya. Jadi tanahnya merah, lihat lempung. Jadi nanti, tapi kopinya luar biasa ini. Batang bawah batang Robinson. Batang bawahnya Liberica teman-teman. Robin Hood. Wah mantap ini. Wah mantap ini. Ini Mas Parjo. Ini mas, ini kopi meling. Sirip-siripnya ini rapat juga ini. Rapat ya mas ya? Siripnya. Siripnya rapat juga ini. Wah mantap ini. Ini tanahnya miring ya teman-teman. Sekitar sudut berapa ini? 45-an ya. Ini miring ini. Tuh, itu di bawah sana. Nah, itu punya tetangganya. Kita zoom. Kemudian ini punya Mas Rohim, tanahnya karena luasnya berapa nih Mas? 1 hektar. Nah, itu batasnya tuh, kelihatan ya. Itu punya tetangganya tuh. Sebelahan itu yang ada merah-merah itu. Apa namanya? Apa Mas? Andong. Nah, itu batasnya. Itu sebelah sananya, seberangnya. Seberang sana itu punya tetangganya. Bisa kelihatan bedanya ya. Ini yang kebun tetangga yang sebelah kiri saya. Nah, itu yang terang itu. Ini punya Mas Rohim. Jadi kemiringan tanah merah sebenarnya tidak terlalu menjadi alasan. Memang walaupun benar kalau tanahnya datar, hitam itu lebih mudah dari perawatan. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Ini buktinya. Ini Tugusari loh ini. Tugusari. Tapi buahnya mantap. Karena tahun ini curah hujan tinggi. Coba kita jalan ke arah sana. Wah, ini kopi meling. Nah, yang ini Tugusari. Tugusari juga masih luar biasa mantap. Ini, ya. Tugusari hijau ya. Atau ada yang bilang juga tugu hijau. Nih. Wah, ini satu pohon ini, woi. Ya, ini Tugusari ini. Ini bisa Anda bayangkan ini kalau 2 kilo green bean lebih nih.
per pohon. Nah, mantap ini. Wah. Teman-teman. Rata ya buahnya. Oh, padahal tanahnya curam tapi luar biasa. Ini tugu sari nih. Wah. Ya kan Mas, tugu sari kan? Tugu sari kan? Ampun. Wah. Rata ini, Bro. Wah. Ini untuk penyimpanan bahan. Nih bahannya ya. 1, 2 kurang sih. Racun up. Wah. Ini teman-teman tugu sari. Oh, murah. Daun lebar Mas ya. Lebar. Ini daun lebar. Oh, coba. Agak jauhan dikit biar kelihatan. Wah. Wah, ada ini. Ada burung teman-teman. Nih, wah. Ini burung apa ini? Pentat apa? Kasihan tuh anak-anak baby burung. Ini meling ini. Mana Mas? Meling ya? Wah, mantap. Mantap ini. Ini kopi apa? Misti ya? Misti. Ada yang bilang Malang, ada yang bilang Jember. Tapi bukan Malang Jawa Timur ya. Malang Pangpangan. Oh. Mantap juga. Wih, tugu sari teman-teman. Ini miring nih. Kalau yang lahannya miring-miring, jangan kalah saing ya. Dan tidak dijadikan alasan. Ini buktinya Mas Rokim bisa bagus kebunnya. Wah. Ini tugu sari loh. Ini tugu sari. Jadi ternyata klon tugu sari juga yang katanya kalau curah hujannya tinggi kurang bagus, ini nyatanya masih bisa bagus juga. Wah, ini sayangnya ini bahannya terlambat ini Mas. Lambat ya. Lambat bahannya. Kurang. Nah, ini bisa iki mantap. Untuk B1 tahun depan. Mantap. Ini klon Misdi. Ini jurang teman-teman, itu yang atas. Tuh, itu yang punya, saya tidak tahu punya siapa, yang jelas punya tetangga. Nah, sebelahan. Yang sebelah kiri itu yang sebelah kanan yang tadi kelihatan dari jauh. Mantap. Sedotannya tambah dalam. Igor ini. Top. Apa ini Mas? Kopi apa ini? Orang anak senengnya sih. Oh, belum ada namanya teman-teman. Rapat ya siripnya. Lumayan rapat.
Mantap teman. Ini sepada ya. Oh iya. Nah, kemana ini pula? Mas tidak sebelah. Mantap. Teman-teman, ini kopi meling Mas ya. Kopi meling nih. Coba siapa yang bisa ngitung nih. Wah, ini kalau 50 butir lebih nih teman-teman. Size-nya lumayan besar. Ini kategorinya kalau di atas 7. 3, 4, 5. Rantingnya memang tidak terlalu panjang. Cuman lumayan besar dompolannya. Nah, dompolannya besar. Jumlah bijinya, jumlah butirnya juga banyak dalam satu gugus. Kemudian sirip-siripnya juga rapat. Sirip-sirip ini kanan kirinya. Nih. Boy. Ini kopi meling. Oh ini ya Mas. Ini bibit dari Ya, ini kopi beruang. sampean ini. Nah, ini. Saya suka kopi ini. Cuman dipotongin orang ini. Oh. Padahal saya pisang sengaja nih kan. Ini cocok Mas di sini Nah, Mas. habis sama orang ini. Ini cocok ini. Ini kopi beruang. Ini dulu saya yang Ya betul dari saya ini untuk diuji cobakan di sini. Itu yang sebelahnya Tugu Sari. Kemudian yang ini beruang. Ini cocok Mas ini Mas. Cocok, tapi tunas rajanya belum banyak muncul. Oh, sudah dimutilasi. Mutilasi sama orang. 1, Salah di 2. Nggak ada orangnya disekat. Sudah dimutilasi. Nah, ini Tugu Sari juga. Oh, mantap ini. Ini lumayan, cuman buahnya kecil. Satu baru ini. Ini apa ini Mas? Ini Tugu Sari yang ini. Ya, Ini dua kan sambungannya. oh 2 ya. Itu apa satunya? Ini namanya sih belum paham. Baru kopi baru. Kopi baru ya. Cuman bijinya kecil-kecil. Oh iya. Tapi buahnya mantap. Wah, ini kita sudah bergeser di atas ya. Lumayan. Wah, ini masih mayoritas Tugu Sari ya Mas? Tugu Sari mayoritasnya, cuman campur. Sudah campur, tapi yang paling banyak masih Tugu Sari. Nah itu loh Mas kopi yang Nah ini sudah terdaftar Mas. Kemarin tapi nggak tahu sudah kemarin sudah dilegalitaskan, cuman saya tidak tahu. Ini Imam. bijinya besar. Ini kopi Imam Mas. Kan ada 2, satu Imam 1 sama Imam 2. Tapi saya tidak tahu ini yang 1 atau yang 2. Tapi ini kopi Imam. Iya ya. Ini lonjong. Kemudian ada putihnya juga, mirip bagio, cuman kalau bagio itu bulat, kemudian putihnya lebih besar. Kalau ini lancip, dia lonjong. Buahnya juga lonjong. Size-nya kisaran 7, tapi dia lonjong. Itu ini Imam yang sebelahnya itu Tugu Sari. Tugu Sari. Memang penasaran aku. Ini Tugu Sari. Ini klon Imam. Oh, ini rapat ini Mas. Ini di sini cocok Mas. Ini bagus ini. Di tempat saya nggak terlalu rapat begini. Iya. Apa namanya? Jarak antar gugusan nggak terlalu rapat. Ini nanti bisa rapat Mas, karena ini masih kecil kan buahnya. Nah seperti ini. Wah, ini kita agak mundurin ya biar kelihatan dari jauh. Tuh teman-teman. Wah mantap ini Mas. Wah ini. Coba Mas, kita ngobrol-ngobrol dulu biar teman-teman yang di rumah itu tahu ini apa Mas. Ini klonnya apa aja ini Mas? Yang ini klon Tugu Sari. Tugu Sari. Kemudian yang ini tadi
klon Imam ya. Ya. Namanya Mas Rokim ya. Ya Mas Syahid. Rokim. Desanya mana ini Mas? Desa Mekarsari, Desanya Mekarsari, Kecamatan Dewa, Pagar Dewa ya. Lampung Barat. Lampung Barat. Ya, Luas kebunnya berapa nih Mas? kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Wah. Gimana Mas untuk kira-kira perkiraan tahun depan ini bagaimana nih Mas? Apakah mengalami penurunan dibanding tahun kemarin atau justru malah sebaliknya justru mengalami kenaikan produksi? Kalau melihat dari segi kondisi buah di batang sepertinya naik tahun depan. Justru naik tahun ini ya. Justru naik. Oh. Ya teman-teman, tadi kita lihat sudah muter-muter hampir satu kebun kita puterin walaupun miring ya. Ya, bing. Nah, miring. Nah, ini klon apa Mas? Tugusari ya? Ini Tugusari ya. Kalau yang atas itu Mas? Yang ini klon Imam, Imam ya. Ini 2 ya, 1 pohon. ada 3 malah. Oh, ada 3 ya. 3 jenis. Apa lagi satunya Mas? Yang ini kurang tahu, mungkin dulu lokal kayaknya. Mana? Mana Mas? Ini. Nah, yang ini Oh. lokal. Oh iya iya iya. Beda. Beda. Yang lokal juga belum bernama ya. Ya, belum bernama. Belum bernama. Wah. Bawahnya ini kita pakai kopi Apa Mas? Batang bawahnya. Liberica. Oh, pakai Liberica teman-teman. Ya, Ini batangnya. Ini menurut pengalaman saya, bukan saya menggurui. Hmm. Kalau untuk bagian bawah batang Liberica jangan langsung dihabiskan, jangan dihabiskan bahkan. Oh, harus disisakan. Rantingnya, ya, sisakan. Kenapa Mas alasannya? Karena Liberica apa ya? Pohon kopinya rakus sama makanan, jadi kadang kalau langsung dihabiskan dia stekannya kalah. Oh, Ya, gitu ini gitu gitu. pengalaman saya. Terus cara menyisakannya usahakan bagian atas gini Mm-mm. rantingnya jangan terlalu jauh dari stekannya. Mm-mm. Jangan di Oh. sini yang disisakan. Jangan di bawah ya, Ya, justru nanti kalah dia. justru Nanti Libericanya jadi. justru ranting atau dahan yang agak atas ini Iya, teman-teman. harus Nah, mepet. nah, ini Liberica batang bawahnya aslinya. Nah, kemudian ini sambungannya. Maksudnya Sambungannya. Mas Rokim jangan disisakan yang bawah tapi yang rantingnya yang ini untuk balancing ya Mas ya mungkin ya. Ya, ini- Maksudnya untuk balancing ya. ya, Jadi biar- penyeimbangan iya iya iya. supaya seimbang dia. Harus sisakan minimal satu atau ruas. satu ranting ya. Jangan dihabisin, nanti kalau dia tumbuh tunas lagi cukup Dipotong dipangkas tunasnya. tunas barunya aja. Oh. Ternyata ada trik-triknya teman-teman. Ini Nah, berbagi. ini nggak ada di buku teman-teman, trik-trik itu hanya bisa didapat berdasarkan pengalaman. Pengalaman. Nah. Rata-rata seperti itu. Ini juga kan dikisahin. Nah, Oh ya, ini juga sama teman. Ini tadi satu pohon terdiri dari beberapa tunas batang. nah, Nyata di sambung-sambung tumpuk-tumpukan juga nggak masalah Mas ya. nanti kalau nyisanya ini di bawah, biasanya bengkak di sini. Oh, benar-benar Kalau betul seperti betul. ini kan dia imbang dengan batang bawah. Iya iya iya. Oh. Ini mungkin teman-teman. Nah ini coba Mas, kalau menurut kira-kira produksinya menurut taksasi perkiraan itu keluar berapa Mas? Tadi kan lebarnya 1 hektar. Ya. Kurang lebih 1 hektar. Kira-kira berapa Mas? Lebih untuk tahun ini sih kurang lebih 3 ton lah 3 tonan lah ya. biji kopi kering. Ya, green bean ya kalau di Lampung. Insya Allah kalau 3 ton tembus. Artinya kalau target minimal 2 ton ini sudah terlampaui. Kemudian berapa batang tadi Mas 1 hektar itu? Kurang lebih. 2000 sampai 2500 batang. Mungkin 2000-an ya. Ya, 2000-an jadi- ini. Mengikuti anjuran Master Mas Supri, Weh. cara perawatan, cara Weh. pemupukan. Oh ya, pupuknya apa ini Mas? Nah, ini kadang-kadang teman-teman ini juga kepo nih di rumah. Ini pupuknya setahun berapa kali pupuknya Mas? Itu setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Ya. Oh, kemarin bulan apa aja Mas? Kemarin bulan 11 kita pakai urea, Oke, kemudian KCL, oke. kemudian mikro Oh, sama apa? ya mikro juga Mikro, ada. ya kurang lebih seperti itu. Berapa kintal kemarin Mas? Kira-kira? Kemarin habis 3 kintal. 3 kintal ya dalam 1 kali pemupukan.
Rencana lagi pupuk bulan berapa Karena mas? lagi akhir bulan ini kita pupuk. Ya awal-awal bulan 3 kita pupuk. Berapa banyak kira-kira mas? Kurang lebih 3 kintal. 3 kintal juga. Apa rencananya mas Kita pupuknya mas? kasih Poska Plus saja. Poska Plus, pupuk berimbang ya. Iya, berimbang. Yang kandungannya berapa? 15 kalau nggak salah. 15. Kemudian untuk pupuk selanjutnya mas? Pupuk selanjutnya nanti di bulan 5 Bulan 5. kita pakai urea, kemudian SP, kemudian KCL kasih sedikit. Kasihan. Berapa kilo mas kira-kira? Kurang lebih 3 kintal. 3 kintal juga. Ya. Berarti kalau di total kurang lebih 9 kintal ya? 9 9 kintal. Tapi kayaknya nggak rugi nih, malah surplus ini. Lihat teman-teman, ini buahnya merata ini. Jadi kalau satu batang 1 kilo ini sudah positif. Tapi ini lebih kalau satu batang 1 kilo rata-rata. Rata-rata ya. Ini untuk satu pohon ini aja kalau 3 kilo lebih ini. Ini 3 kilo lebih nih. Lihat aja. Tuh. Nih. Ini rata ini, muter. Ini padahal berapa klon mas ini mas? Ini 3 satu batang. Ini 3 klon. 3 klon. Itu tadi teman-teman. Ternyata resepnya itu. Ternyata pupuknya banyak. Dan tepat juga mas ya, tepat waktu, tepat pupuknya, tepat dosis. Kemudian kandungannya harus pas. Harus pas mas ya. Iya, berimbang. Itu tadi teman-teman, kalau penasaran. Jadi 9 kintal. Tapi ya tidak mengkhianati lah, apa namanya, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, Benar. sambil jalan-jalan ini kopi meling pak. Oh ini ya kopi meling. Oh iya klonnya tadi mas. Ini apa mas? Ada berapa klon mas di sini mas? Ini campur banyak ya. Mungkin lebih dari 4 klon. Lebih dari 4 klon. Ya, cuman Tugusari masih yang paling banyak. Paling dominan masih Tugusari. Ya teman-teman, ini Tugusari. Katanya Tugusari tahun ini jelek mas. Ini masih bagus. Ya, buktinya. Masih bagus juga ya. Nah jadi tidak mutlak benar ya. Ternyata ada trik-triknya. Asal asupan nutrisinya tepat, cukup ya. Alhamdulillah nih masih. Oh. Ini apa mas? Ini kopi apa mas? Kopi meling pak. Oh kopi meling. Oh ini meling juga. Wah ini boleh nanti mas saya mencoba ini mas. Boleh silakan. 1 atau 2 ranting untuk saya uji coba di kebun saya. Cocok nggak di ketinggian yang berbeda? Oh iya ini ketinggian berapa mas di sini mas kira-kira mas? Kurang lebih 800-900 lah ya. 800-900an lah ya. Ini kopi. 900 mdpl mas. Ini apa ini mas? Ini wah. Ini daun lebar pak. Ini. Oh ini daun lebar. Ini daun lebar. Wah. Dan. Lihat teman-teman tuh. Wis. Nih ya. Ini dari kanan saya, kiri saya tuh. Ini diameternya kalau 2 meter lebih mas ya. Kurang lebih pak. Di pojok sana ke sana dong. Full ini. Melingkar ini. Wow. Bahannya juga untuk tahun depan masih mantap. Ini usia sambungan berapa tahun yang ini mas? Ini kurang lebih 3 tahun pak. 3 tahun ya. Ini B2 ini. Udah B2. Oh iya. Iya B2. Betul. Betul. Wih mantap, ini rata-rata buah ini yang B1 B2, nggak ada B3 nya ya. Nah ini teman-teman. Ini kalau maksimal rata-rata B2 itu walaupun jaraknya cuma 2 meteran, tapi tidak akan nggak ada tumpak-tumpakan. Apa tumpak-tumpakan? Tindih-tindihan ya. Nah, tidak bertumpang tindih antara pohon satu dengan pohon yang lain. Kemudian juga kopi selalu muda, agung ibaratnya. Nah ini daun lebar juga. Katanya ada klon baru yang baru disambung, yang baru ditanam mana mas? Nanti kita lihat ya. Nah ini batang bawahnya Liberica. Tanahnya merah, tapi masih tangguh. Jadi yang kemarin saya upload batang bawah Liberica untuk sebagai batang bawah di lahan yang minus, ternyata di sini di Pagar Dewa tanahnya merah, miring, pakai Liberica ya mas ya? Ya Liberica. Ya, masih pertumbuhannya subur. Yang penting adalah pupuk dan perawatan. Tapi terbukti tadi
Mudah-mudahan kayaknya malah 3 ton, malah prediksi saya lebih nih Mas. Amin. Ini. Nah ini ya Mas ya. Ya, Ini yang klon baru Mas ya. ini klon baru. Ini tapi ini semai ya Mas ya. Semai. Biji. Wah ini teman-teman, ini bijinya besar. Ini bahkan sampai ada yang lepas-lepas dari tangkainya karena waktu membesar dia membutuhkan, nggak ada tempat, ruangnya sempit. Lepas ini banyak tadi. Nah, tadi saya lihat ini beberapa tuh di dalam sini tuh. Wah, besar. Ini apa namanya klonnya Mas? Ya, anggaplah lokal lah. Ini lokal ya. Dari mana dulu bibitnya Mas? Bikin sendiri Pak. Bikin sendiri ya. Semai sendiri dari kebun sendiri. Oh, tapi ini bagus nih Mas. Sudah ada yang disambung ini Mas? Belum ada. Belum ada ya? Nanti rencana mau dikembangkan. Kita ambil tunas airnya ya. Rencana mau kasih nama apa ini Mas? Kasih nama apa ya? Terserah master aja ini. Hah? Kira apa ya? Aduh, mantap teman-teman. Saya juga sir ini. Nanti, waduh ini pasti nanti ada yang dimutilasi satu nih Mas. Ini udah ada yang mutilasi ini. Oh ada juga yang udah mutilasi. Wah keduluan saya. Ada yang mutilasi. Wah ini apa ini Mas? Ini bagio. Oh ini bagio ya. Ini bibit dari master. Oh ini Ibu dari Ahmad. saya dulu nih. Iya, ini. Wah ternyata bagio di sini juga ya. Dan. Wes. Tuh teman-teman. Ini di sisi yang berbeda ya dari yang tadi, yang di awal. Itu Gusari. Wes. Bahannya kayaknya agak kurang sedikit ini bahannya. Tapi wes, mantap. Mana lagi Mas? Yuk coba masuk yang belah sana Mas. Nanti dikirain hoax lagi. Kita muter-muter sebelah sana. Ini tumpang sari dengan cabai Mas ya. Ini rumput liar Mas. Rumput liar ini. Ini rumput, ini Lumayan buat cabai-cabean. nunggu musim. Nanti kita bawain masternya. Mantap. Wih, edan. Wah. Selalu sesak ini. Jadi beberapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu saya pernah ke sini dengan Pak Irwan SP ya. Pernah ke sini, tapi dulu waktu itu kita belum main YouTube Mas ya. Ya, betul. Belum main YouTube. Tapi nggak sebagus ini teman-teman. Ini loh tahun ini dan punya orang pada KO ini Tugu Sari tapi malah ngamuk. Ini Tugu Sari ngamuk ini di sini. Tuh, ini Tugu Sari teman-teman. Dan. Jadi sesuai lah. Usaha tidak mengkhianati hasil. Coba kita biak dulu. Bes, mantap. Ini ya. What? Sudah krimis. Oke. Mungkin nanti kita perlu closing sebentar, Mas. Boleh. Wah. Dan. Ini ya, ini tumpang sari cabe dengan kopi. Nah, mantap ini. Kan baru belajar buah cabenya. Nah, tadi kita di sana posisinya, Pak. Di mana tadi Mas? Tadi di sana. Oh iya tadi di sana tuh di pojokan. Turun ke sana. Ini kita sudah di titik yang sebelah kanan. Kalau posisi kita menghadap ke timur. Wah. Ini kondisi umumnya seperti itu. Saya ulangin lagi. Punya tetangga seperti itu. Tuh. Tebing ini, Pak. Bing. Curam ini lumayan curam. 45 45 derajat. Kurang lebih. Mantap teman-teman. Ini Tugu Sari. Ini batang bawahnya ini rata-rata Liberica ya Mas ya? Liberica. 80% Liberica. Batang bawahnya rata-rata 80% katanya Liberica.
Ini masih mayoritas Tugu Sari tapi masih ngamuk ini. Dan. Wow. Iya malah kan? Hah? Iya, boleh. Ayam yang gini mah mambu. Beuh. Rata-rata Liberica. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman bahwa batang bawah Liberica itu sangat bagus, tahan untuk tanah yang agak merah, apalagi yang tanahnya subur ya, mungkin tambah mantap lagi. Ini Tugu Sari nih. Tugu Sari teman-teman. Dan. Wah. Mas Rokim, ini kita sudah muter-muter satu hari, enggak satu hari sih, sudah hampir satu kebun. Kita tadi muter-muter. Ini kira-kira apa nih Mas Rokim, pesan-pesannya buat teman-teman di rumah biar tambah semangat? Ya jadi begini kesimpulan saya, pengalaman saya, intinya kita harus ya berusaha jangan mudah pasrah dengan alam, karena alam tidak bisa kita rubah ya. Betul. Yang kita bisa lakukan, kita berusaha. Tanaman butuh perhatian, butuh pupuk yang berimbang ya, minimal setahun kita kasih pupuk 2 kali. 2 kali ya. Kita kasih pupuk yang berimbang. Betul. Jadi unsurnya, nitrogennya, fosfatnya, kaliumnya harus berimbang. Jadi jangan terlalu pasrah tergantung dengan cuaca Mas ya. Betul sekali, cuaca nggak bisa kita rubah, tapi kita bisa pelajari. Oke, satu lagi Mas, untuk teman-teman tukang ngopi jalan-jalan di rumah. Ikuti terus tukang ngopi jalan-jalan mantap. Nah ini teman-teman, mungkin jalan-jalan kita kali ini sampai di sini. Jadi pesan-pesannya Mas Rokim bahwa kita jangan terlalu pasrah dan tergantung dengan kondisi alam. Satu lagi Mas, pengen iya. pesan. Boleh. Terima kasih, suatu kehormatan ya sudah dikunjungi sama Master Wah, Supriyono sama-sama ini. Ya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh berkunjung ke kebun saya. Ya beginilah keadaannya, tidak kurang tidak lebih. Ya. Mantap Mas, ini terima kasih, ini motivasinya, ini mudah-mudahan jadi motivasi ini bahwa lahan miring jangan tidak menjadikan alasan bahwa cuaca jelek, katanya tahun ini jelek, pohon Tugu Sari katanya tidak bagus, ternyata di sini cuaca kalau kondisinya miring, curah hujannya ini dengan perawatan yang bagus, ini sudah dicontohkan dengan Mas Rokim. Ini mudah-mudahan jadi teladan teman-teman di rumah, buat saya juga, buat teman-teman yang lain, menambah motivasi dan semangat. Oke, tetap di Tukang Ngopi Jalan-Jalan di episode berikutnya. Salam Kopista, salam kopi Robusta. Tukang Ngopi Jalan-Jalan mantap. Mantap. Bagaikan